kami dari kelas B Malang ingin mempraktekkan mediasi non-litigasi mata kuliah PLKH 3 dengan saya Putri Gayatri Hidayat dengan NIM 2274201117 yang berperan sebagai mediasi, dan saya Delia Nanda NIM 2274201207 sebagai termohon. Saya Siti Zihan Fauzia NIM-nya 2274201115 sebagai para pihak. Saya Sumeni NIM 2274201115 sebagai pemohon. Dan di sini kita akan mempraktekkan kasus dari pembagian harta waris. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang para ibu. Terima kasih telah hadir di sini di ruang mediasi. Saya Putri Gayatri Hidayat akan bertindak sebagai mediator dalam perkara sengketa waris keluarga almarhum Bapak Suparman. Nah, tujuan kita hari ini adalah mencari jalan damai dan adil bagi semua pihak dalam pembagian harta waris almarhum. Nah, mediasi ini bersifat sukarela, rahasia, dan mengedepankan musyawarah mufakat. Nah, di sini saya akan kembali mengkonfirmasi kepada para pihak apakah para pihak sudah bersedia untuk melakukan mediasi. Baik, karena sudah ada validasi dari para pihak bahwa sudah bersedia untuk melakukan mediasi, maka kita mulai untuk mendengarkan terlebih dahulu penjelasan kasus secara detail dari masing-masing pihak. Itu untuk silakan kepada Ibu Neni untuk penjelasan. Baik, terima kasih. Saya Neni yang merupakan anak kedua dari almarhum Bapak Suparman. Sebelumnya izin saya menyampaikan kronologi sekian yang terjadi. Jadi pada 10 Desember 2018 ayah saya atau Bapak Suparman itu wafat tanpa meninggalkan surat wasiat. Lalu seluruh ahli waris itu secara lisan menyepakati bahwa harta warisan tersebut akan dibagi kemudian setelah ibu kami tetap tinggal di rumah tersebut. Lalu pada tahun 2020 sampai 2022 anak pertama atau kakak saya atau Pak Adel itu tinggal bersama ibu saya dan mulai melakukan renovasi serta mengelola tanah yang di Jakarta tanpa sepengetahuan kami dan persetujuan secara tertulis. Nah, Pak Adel juga menyewakan sebagian tanah kosong itu kepada pihak ketiga dengan mendapatkan hasil dari penyewaan tersebut tanpa persetujuan kami dan kami tidak mendapatkan hak kami juga dari tanah itu. Lalu selanjutnya pada tahun 2023, Januari 2023, Kak Adel mengajukan permohonan balik nama sertifikat rumah yang di Jakarta atas nama pribadi dan menggunakan surat keterangan waris yang tidak ada tanda tangan saya ataupun adik-adik Kak Adel sendiri gitu. Nah, hal ini kami merasa keberatan gitu. Lalu setelah itu pada Februari 2023 itu terjadi pertengkaran keluarga mengenai klaim sepihak tentang sebidang tanah tersebut, dan tanah tersebut kan merupakan aset warisan juga gitu kan. Jadi khususnya tanah yang di Jakarta dan bahkan tabungan milik ayah saya itu ditarik secara diam-diam oleh Kak Adel tanpa sepengetahuan kita. Lalu saya pada Maret 2023 itu mengajukan keberatan secara tertulis dan saya meminta agar pembagian warisan ini dilakukan secara adil dan berdasarkan persetujuan seluruh ahli waris. Dengan adanya hal ini, saya sangat keberatan dan tindakan kakak saya Adel yang mengurus dan menyewakan tanah di Jakarta tanpa persetujuan kami pun kami menganggap bahwa kita ini adalah saudara kandung gitu. Dan harta almarhum adalah harta kita juga. Baik, itu untuk penjelasan kronologinya dari pihak pemohon ya. Kita masih mendengarkan kembali penjelasan dari Ibu Jihan yang merupakan salah satu anak keempat yang memang juga bagian dari pemohon ya. Saya juga tidak pernah menandatangani surat waris yang digunakan oleh Ibu Adel. Itu tidak sah dan sangat merugikan kami sebagai para ahli waris.
Dan juga tidak ada pembagian warisan secara resmi dari Islam menurut hukum. Tindakan warisan secara resmi, tindakan menggunakan harta waris tanpa persetujuan semua ahli karena tidak dikatakan oleh seluruh ahli waris, dan terjadilah ketidaksepakatan di antara ahli waris mengenai pembagian aset, khususnya tanah Jakarta dan tabungan yang almarhum saya bapak tinggalkan. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada pihak pemohon yang sudah menceritakan kronologinya. Nah, sekarang untuk Ibu Adel sendiri kita dengarkan juga dari pihak Ibu Adel selaku termohon ya. Dipersilakan. Baik, terima kasih mediator. Yang pertama, saya tidak berniat untuk menguasai harta waris. Selama ini saya mengurus rumah dan merawat ibu dari kita semua. Saya mengelola tanah itu karena tidak ada yang lain yang mau mengurusnya. Tapi saya terbuka untuk menyelesaikan hal ini secara baik-baik. Baik, kita sudah mendengarkan proposal dari kronologi dari masing-masing dari pihak pemohon maupun termohon. Nah, untuk ini saya melihat bahwa para pihak ini menginginkan keadilan ya, dan juga keharmonisan keluarga tetap terjaga. Nah, dengan menggunakan menjawab dari hukum perdata yaitu dasar hukum, karena memang kita melakukan mediasi walaupun di luar pengadilan, tapi kita tetap harus memakai pedoman dari hukum positif yang ada ya. Nah, untuk menggunakan pasal 830 KUH Perdata, waris hanya terjadi karena adanya kematian. Sudah jelas, bapak kalian sudah wafat, otomatis harta yang dimiliki itu harus dibagi rata. Nah, pasal dan juga pada pasal 832 KUH Perdata. Nah, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga saudara, anak almarhum ataupun istri dan suami. Nah, tentunya kalian yang berhak. Nah, dan pasal 913 KUH Perdata, setiap ahli waris berhak atas bagiannya dan tidak boleh dikesampingkan hak mutlak. Dan juga yang terakhir pada pasal 1023 KUH Perdata, pembagian waris dapat dilakukan secara damai atas kesepakatan para pihak. Nah, terkait dengan pasal yang sudah disebutkan, bagaimana apakah pihak setuju dengan usulan saya? Jadi untuk kalian semua menjadi ahli waris dan kalian juga berhak atas hartanya dan juga pembagian secara rata. Setuju. Baik, kita mulai saja dengan menyusun. Kalau para pihak sudah setuju, yang pertama, tanah yang di Jakarta itu dijual, hasilnya dibagi 3. Yang kedua itu dana tabungan dibagi merata. Yang ketiga itu kendaraan yang diberikan kepada ibu ini itu sebagai waris. Yang keempat tuh rumah Jakarta yang ditempati oleh ibu kalian, istri dari almarhum, itu sampai beliau wafat baru kemudian diberikan. Sama para pihak setuju? Baik, dan dengan kesepakatan ini maka kita akan menuangkan berita acara pada para pihak sudah menyetujui hasil mediasinya. Semua harta waris yang almarhum tinggalkan akan dibagi rata. Untuk berita acaranya, ketika berita acara mediasi dibuat ditangani oleh para pihak pada tanggal 21 April 2025. Ditangani oleh pihak pertama sini, pihak kedua Ibu Adel, dan pihak ketiga Wijan. Baik, untuk menjadi saksinya saya sendiri sebagai mediator. Dengan ini mediasi sudah selesai. Terima kasih kepada para pihak yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih kepada mediator.